Halo, assalamualaikum sahabat Vivi Handcraft semuanya. Kita mau bikin bros Helwa ya. Bros Helwa premium ini bros yang lagi hits tahun 2023. Oke, kita langsung aja ke bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada kristal ukuran 4 mm, aku pakai 15 buah warna pink. Kemudian yang 2 mm nya aku pakai 28 biji ya. Jadi yang pink itu 15, kemudian yang ini 2 mm kecil ya, itu 15. Kemudian untuk bahan-bahan lainnya ada mutsin ukuran 8 mm nya 3, terus yang ukuran 6 mm nya 2, 4 mm nya ada 3, yang putih 6 mm 1, terus yang ukuran gede 10 mm 2. Kemudian aneka kelopak ya, sama headpin pentul. Untuk headpin pentulnya aku pakai 9 ya, yang kayak gini. Terus platnya ukuran 3 cm, ada 2. Terus kawatnya aku potong 1 meter ya, atau potong aja 1,5 meter ya, jadi 1,5 meter gitu. Kemudian ada peniti ukuran 2,5 cm nya 1, pastikan jarumnya yang paling tajam ya. Terus ada ini daun kecil 4 buah, daunnya ukuran 12 mm, terus daun yang ukuran 2 cm nya 3, daun sedangnya 1 buah ya warna mutiara, kemudian daun zigzag warna pink 1. Aneka kelopaknya 4 buah seperti yang udah aku shoot ya. Oke, kita langsung mulai aja dengan alat yang sudah disediakan, yaitu tang Nesknas kesukaan kita. Warnanya tuh merah ya, ada juga yang warna ungu, dan ini tuh bisa dipakai awet ya. Aku udah pakai sekitar berapa ya, 5 tahunan lah, tapi ini masih awet karena bahannya baja bagus. Oke, langsung kita mulai aja. Pertama kita potong dulu kawatnya sepanjang 1,5 cm. Terus kita mau pasang-pasang kawatnya di sini ya, dimasukkan ke dalam plat, disisain 2 cm. Nah, terus kalau udah disisain 2 cm, kita tahan di bagian belakang, kemudian masuk ke lubang yang lain ya, kayak gini. Nah, ujungnya kita masukkan lagi ke lubang yang pertama tadi. Halo Mbak Fariha Handmade, Mbak Alisa, Mbak Zuko. Kita masukkan di sini kawatnya, baru terus kita mulai merangkai. Udah hampir bulan puasa ya teman-teman, udah nyiapin apa aja, kira-kira apa yang mau kita jual selama bulan Ramadan nanti. Kan biasanya kalau bulan Ramadan tuh paling banyak ya, udah mulai banyak banget yang cari-cari aksesoris untuk lebaran atau untuk souvenir. Jadi untuk para crafter sebaiknya udah siap-siap dari sekarang ya, apa aja yang akan kita tawarkan pada pelanggan nantinya. Nah, pertama kita pasang daunnya dulu yang paling gede, daun lekuk ya. Kalau misalkan mau lebih gampang, itu kawatnya jangan langsung potong 1,5, tapi potong 70 cm dulu, lebih enak. Tapi nanti tinggal disambung gitu. Disambung artinya kita masukin lagi kawatnya ke dalam plat dan kayak memasang plat di langkah pertama tadi. Cuman kalau nggak mau putus ya, nggak mau yang terputus ya, bisa langsung pakai 1,5 cm ya. Halo Mbak Ike, Mbak Nun Hijab Galeri. Bisa sambil tanya-tanya ya Mbak Tehnoy, makasih sudah bergabung. Bisa sambil sharing, nanti untuk penanya terbaik dan juga teman-teman yang sharing terbanyak bisa mendapatkan gratis bahan craft dari Vivi Handcraft.
Jadi ilmunya dapet, bahan craftnya juga gratis. Halo Mbak Ting Ting, makasih udah bergabung. Tadi aku komen loh di postingannya Mbak Ting Ting yang disuruh nerusin apa sih itu puisi apa-apa ya. Jadi tertantang untuk ngejawab pertanyaan dari Mbak Ting Ting tentang embun ya, bros yang terinspirasi dari embun. Bisa dijadikan inspirasi ya apa yang dilakukan oleh Mbak Ting Ting ini. Jadi setiap kali kita upload postingan itu disertai caption yang menarik supaya nanti pembeli juga bisa bisa lebih tersentuh gitu dibandingkan kalau kita nguploadnya asal upload aja. Cuman kadang-kadang ya gitu, kita ini suka kalah sama rasa rasa males yang mengendap gitu. Terima kasih Mbak Ting Ting atas penilaiannya. Halo Mbak Sisil, makasih udah bergabung. Mbak Sisil ini gurunya aku ya, kayak Mbak Kiki juga guru aku dalam perkrafteran. Jadi ini tuh yang pertama kali dipasang kawatnya, daun besarnya dulu ya. Ini bikinnya kayak gini. Sudah lama sebenarnya bikin bros ini ya, sekitar sudah 2 bulan yang lalu, tapi baru sempet bikin live-nya. Nah ini aku udah pasang daun yang paling gedenya, terus kita mau pasang daun yang kedua, daun sedang. Ini ya, kalau kepanjangan kawatnya jadi harus agak lama natainnya. Nah ini daun sedangnya udah mulai kita pasang. Untuk memasang daun sedang atau daun-daun yang lain itu pastikan kita masangnya 2 kali dilewatin ya kawatnya ke lubang supaya nantinya itu benar-benar kenceng. Biasanya kalau udah hampir bulan puasa gini yang paling dicari tuh bros, terus tasbih dan bros-bros yang mini ya, yang imut-imut. Jadi teman-teman bisa sambil disiapkan dan pastikan packagingnya itu bagus supaya menarik dan pantas untuk dijadikan hampers lebaran. Nah ini udah dipasang 2. Kita mau pasang di tepi-tepinya itu daun-daunnya semua ya. Ada daun kerang, ada daun sedang. Teman-teman boleh usul tutorial apa yang mau kita live-kan, bisa di DM di Instagram kita ya. Bulan puasa pengen banget bikin giveaway. Enaknya giveaway-nya apa ya? Boleh usul ya teman-teman semuanya. Nanti kita pertimbangkan dan bisa dijadikan giveaway sedekah Ramadan. Nah ini yang daun ketiga mau kita pasang. Sekarang itu lagi trennya daun-daun mutiara kayak gini ya, jadi kelopak-kelopak berbahan mutiara. Kalau lagi musim itu biasanya kayak rame banget ya, semua bros itu makainya bahan-bahan yang seperti ini. Tapi kalau kayak mutsin itu udah abadi ya, udah dari dulu banget, dari 10 tahun yang lalu aku nge-craft itu udah ada mutsin. Cuman beda-beda penggunaannya aja. Jadi sebenarnya sih bahan-bahannya itu sama, cuman beda cara mengkreasikannya. Kita nggak akan rugi kalau misalkan saat ini bahan craft yang kita punya itu belum terpakai. Karena kan bahan craft itu nggak basi ya, alhamdulillahnya. Jadi kapan-kapan kayak kita lagi sibuk sama hal lain, bisa disimpan dulu bahannya, terus bisa kita pakai di kemudian hari. Apalagi kalau misalkan kita tuh kayak nggak sengaja nyimpan manik-manik dan ternyata kita nemuin gitu pas lagi beres-beres, rasanya kayak dapet harta karun gitu. Makasih Mbak Rifana udah ikutan bergabung. Mbak Saestu Handmade, Mbak Ting Ting. Untuk kawatnya aku pakainya andalan ya 0,3, soalnya aku kalau pakai 0,4 itu agak keras gitu nariknya. Kalau Mbak Ting Ting suka pakai ukuran berapa? Kalau Mbak Kiki kan suka pakai ukuran 0,4 ya. Kalau Mbak Ting Ting suka pakai ukuran berapa? Ini aku udah biasa pakai 0,3. Kecuali kayak misalkan bikin headpiece ya. Kalau bikin headpiece aku biasa pakainya itu yang ukuran 0,4. Waalaikumsalam Mbak.
Nah, ini aku lagi bikin bros Helwa, Mbak. Brosnya kayak gini nih. Ini sebenarnya udah dibikin lama, cuman baru nge-live sekarang. Kayak gini. Halo Mbak 26 Craft, salam kenal Mbak Iwan. Kalau untuk juntai kawatnya tuh aku pakai yang kawat juga ya. Bisa juga kalau misalkan mau pakai ini, mau diputus ya, pakai misalkan string kabel gitu, tapi nanti bagian ujungnya nggak nyambung gitu, harus diputus dan pakai stopper. Terima kasih. Ini brosnya model baru ya, model baru launching sekitar 3 bulan yang lalu. Ternyata kayaknya kok bagus gitu, jadi pengen berbagi sama teman-teman sahabat Vivi Handcraft. Kalau bros yang ranting rakiting pakai 0,4, tapi kalau yang masuk sarangan atau ngikat penitinya kadang 0,3. Oh iya ya, kalau dibedain kayak gitu lebih enak ya Mbak Ting Ting. Jadi nanti kita nggak terlalu strong gitu yang mau narik kawatnya kalau kita dibedain kawatnya ya. Terus nanti hasilnya juga pasti akan lebih kokoh kalau pakai 0,4 ya. Mempermudah banget kalau misalkan pakai 0,3. Seandainya pakai 0,3-nya itu jenisnya tembaga juga lebih enak banget ya, karena kalau tembaga itu lebih lentur dibandingkan dengan kawat monel. Waktu narik kawatnya tuh harus hati-hati ya, karena kalau ketekuk-tekuk nanti keriting, dan kalau keriting lumayan bikin bete pas nanti waktu mau masangnya tuh kayak nyangkut-nyangkut gitu. Mbak Yuan biasanya suka bikin apa Mbak Yuan? Di Depok ya, Mbak Yuan di Jawa Barat, aku di Jawa Timur Mbak Yuan. Salam kenal ya Mbak Yuan, Mbak Henry, Mbak 26 Craft, makasih Mbak Yanti. Oh iya, kalau pakai sarangan platnya jadi meletot ya, apalagi kalau misalkan sarangannya itu kayak bahannya dari baja ya, kan ada dua macam ya sarangan itu, ada yang kayak kokoh gitu bahannya stainless, ada yang baja kayak ringan. Tenaga super banget, habis itu lapar cari cemilan. Mbak Ting Ting. Mbak Farihatul Yatimah, makasih sudah bergabung. Mbak Jamilat tuh, Mbak Jamila, Mbak Aisyah Craft. Iya Mbak Ting Ting, betul, memang benar-benar harus kayak ekstra banget tenaganya kalau pakai 0,4. Cuma hasilnya yaitu nggak ngecewain. Nggak apa-apa Mbak, silahkan langsung bergabung Mbak Hotim, Mbak Umu Nabila. Boleh sambil pakai bahan yang seadanya di rumah ya, atau kalau misalkan mau persis dengan apa yang dibikin sama aku, nanti bisa order paket bahan klaynya ya. Paket bahan, bukan paket bahan klay, paket bahan bros Helwanya ini. Jadinya nanti enak ya, bisa praktek sama persis. Selama ini kalau pakai kawat belum bisa rapi saya. Jadi sama ini Mbak suka pakainya apa? Paket apa ya namanya, senar gitu ya Mbak? Mbak Farihatul Yatimah, atau bros-bros yang bahannya dari headpin, pin gitu, kayak bros-bros juntai kan nggak pakai kawat. Kalau yang kayak clay karakter itu lagi viral ya, itu tinggal pakai lem malahan. Oh pakai senar. Iya, aku suka pakai juga senar, cuman kalau senar itu yang bros simpel-simpel gitu, kayak misalkan bros love ya, bros love yang aku bikin itu bros love 2 sisi gitu, itu pakainya hanya pakai ini aja, hanya pakai senar karet
biasa bikin bros dagu, mutiara air tawar, sama strap masker. Alhamdulillah ya, strap masker tuh sampai sekarang meskipun covidnya udah angkanya sangat-sangat menurun ya, tapi penggunaan masker tuh tetap banyak yang make, karena ternyata kita udah kayak terbiasa banget sama masker, bikin kita jadi aman dari debu dan juga menghindarkan kita dari kayak misalkan ada di tempat umum tuh yang sedang batuk atau pilek, jadi kita masih lebih bisa aman gitu. Saya kalau bros pakai sarangan lebih suka dijahit pakai senar, Mbak, pakai jarum, jadi senar Andaria. Oh iya, lebih ini banget, lebih enak banget itu ya Mbak Ting Ting, karena kalau pakai senar Andaria tuh lebih tipis. Kalau cuma ditaruh-taruh aja ya di atas sarangan itu lebih aman. Wah, ini bisa jadi tips ya buat teman-teman semuanya yang ada di sini yang ikutan nge-live bareng. Itu untuk bros yang ada di atas sarangan bisa cukup menggunakan senar Andaria saja dan pakainya itu jarum. Gitu. Untuk senar Andaria kan ukurannya satu ya, satu ukuran, nggak ada ukuran lain selama yang aku tahu sih. Halo Mbak Intan, makasih udah bergabung. Mbak Neng Indah, Mbak Retno. Nah, ini aku pasang lagi plat daun warna goldnya di bagian sini, di dekatnya akrilik daun zigzag. Kalau misalkan mau yang lebih istimewa, mau lebih mewah gitu ya, teman-teman bisa mengganti mutsinnya dengan mutiara air tawar. Oh iya Mbak Yuan, itu untuk strap masker juga bisa untuk strap kacamata ya. Kalau misalkan di bagian ujungnya itu dikasih karetnya strap kacamata. Jadi untuk dua fungsi, selain buat strap juga bisa untuk strap masker ya, bisa juga untuk strap kacamata. Halo Mbak Craftyland 2022, makasih udah bergabung. Susahnya senar, betul, kalau senar Andaria itu banget deh, bikin harus kita sabar ya. Jadi jangan sampai satu kali dua kali nyangkut. Kalau udah nyangkut bikin keriting. Untuk meluruskan pakai catokan rambut. Loh, pakai catokan rambut bisa ya Mbak Ting Ting? Aku baru tahu loh, karena aku pikir kalau misalkan pakai catokan rambut itu meleleh gitu, bisa jadi rusak gitu senar Andarianya. Tapi kalau aku pakai untuk di atasnya kayak kain atau atau sarangan, itu biasa aku pakai senarnya itu bukan bukan senar tapi benang sono gitu. Benang sono yang impor Jepang itu lebih awet banget dan enak, itu nggak mudah keriting, meskipun kita kayak naik turun dari atas ke bawah terus itu nggak masalah, karena kalau benang sono itu teksturnya lebih lentur dan dia nggak mudah keriting, entah kenapa gitu. Kalau pakai benang biasa pun, misal kita bikin bros embroidery gitu ya, itu masih suka keriting. Tapi kalau kalau benang sono itu benar-benar, kan dia impor Jepang ya, itu udah kayak udah sakti banget gitu. Oh gitu ya, baru tahu ini. Soalnya aku kalau misalkan bikin bros dan kebetulan pakai senar Andaria itu suka keriting, dan biasanya malah aku gunting gitu, ganti yang baru. Karena nggak terlalu sering pakai senar Andaria ya. Jadi sekarang udah tambah ngerti. Ternyata bisa dicatok asalkan nggak terlalu panas ya. Nah, ini aku udah mulai pasang mutiaranya, terus daun kelopak yang warnanya bening. Tetap ya, setiap kali masuk itu kita arahkan ke belakang. Kawatnya kita arahkan ke belakang, terus kalau mau masang manik-manik arahkan lagi ke depan. Nah, ini karena pasang daun, jadi kita masuknya itu 2 kali. Halo Mbak Cozy Craft, terima kasih udah bergabung. Ini pakai headpin pentul ya. Kalau untuk pakai headpin pentul, caranya headpin pentulnya ditaruh ke atasnya plat, kemudian kita ambil tang pembulat dan belakangnya itu dipelintir kayak gini.
Nah, ya kayak gini ya teman-teman tuh. Ditekuk aja. Saya pendatang baru di dunia crafter, jadi masih belajar dari para suhu-suhu. Ayo tetap semangat belajar. Kalau kita belajarnya setahun 2 tahun itu udah mulai lancar. Ini tadi karena nekuknya terlalu kecil, jadi dia mutiaranya tuh kabur ke bawah. Jadi waktu nekuk tuh harus kayak agak gede gitu ya lubangnya. Sebentar, aku mau coba lagi. Halo Mbak Erika, Mbak Eli Apriani, makasih udah bergabung. Terus semangat belajar aja ya Mbak Yuan. Kalau semangat belajar nanti kita tuh kayak lama-lama udah terbiasa, sampai kalau ngelihat bros aja itu udah kayak hampir-hampir tahu ini harus seperti apa. Kelihatannya kayak simpel ya, tapi lumayan banget ini. Lumayan lama bikinnya. Ada yang dipasangin pakai headpin, ada yang pakai langsung kawat aja ya, langsung masuk. Halo Mbak Ari cantik, Mbak thepolaris.id. Makasih udah bergabung. Nah, kayak gini. Mbak Vinca. Habis dari mana aja Mbak Vinca, ini datang terlambat. Mbak Zencraft, Mbak Imas Handmade. Kita lanjut ya. Untuk masang headpinnya kita masukkan lagi, terus kita arahkan ke belakang, ke lubangnya plat besi ya. Ini sambil cari tempat, jadinya agak lama ya, sambil nyoba-nyoba ke belakang. Nah, ini kan ada headpin pentulnya ya, kita tekuk kayak gini. Jadi nekuknya agak gede supaya nanti nggak kabur kayak yang tadi. Tuh. Nah, seperti ini ya, ditekuk headpin pentulnya. Jadi penampakannya di depan tuh kayak gini. Kesannya lebih manis. Halo Mbak Juhaini. Manik-manik yang pertama pasang harus macam-macam ya Mbak Vi. Kalau punyanya macam-macam terbatas gimana? Kalau misalkan manik-maniknya nggak terlalu banyak ragamnya juga nggak apa-apa sih Mbak. Yang penting kita modelnya itu, intinya itu ada di headpin pentul yang kita sematkan di atas mutiara sama juntai yang agak panjangnya. Itu. Kalau masih terbatas boleh pakai bahan seadanya kelopaknya ya. Mbak Reni Nuraini, makasih sudah bergabung. Masya Allah, pengen coba-coba belajar tapi sampai sekarang belum kesampaian ya. Ya, dicoba kalau udah lagi senggang gitu ya Mbak Nuraini, Mbak Reni. Nanti kita kalau udah bikin gitu ya, terus di-tag ke akunnya Vivi Handcraft, nanti kita repost. Halo Mbak Alifin. Kalau misalkan baru pemula, kita juga ada loh bahan untuk pemula Mbak Reni. Jadi nanti akan dibantu sama admin untuk pembelian bahan pemulanya. Kalau pakai senar pancing bisa nggak dibuat bikin bros? Senar pancing juga bisa ya Mbak Eva. Bisa untuk bikin gelang, bisa untuk bikin bros, bisa juga untuk bikin cincin juga bisa ya pakai senar pancing yang ukurannya kecil, yang ukurannya sekitar 0,3. Mbak Dian Susan, Mbak Titin Sanusi, makasih udah bergabung. Nah, terus kalau untuk tutorialnya, Mbak Eva bisa cek aja di Reels kita atau di tutorial di YouTube channel kita, ada sekitar 970-an video gratis ya di di YouTube-nya Vivi Handcraft. Bebas pilih banget, ada yang bahannya dari senar, ada yang pakai kawat string kabel gitu, macam-macam. Mbak Imas Handmade, dulu pas jualan jilbab saya bikin bros terinspirasi dari akun ini.
Gitu ya. Sekarang jualannya apa Mbak Imas? Lebih banyak bikin apa sekarang? Makasih juga ya udah sharing di akun ini. Oke, ini pakai mutiara yang ukurannya kecil 6 mm, terus kita tekuk seperti ini. Tetap ya. Kadang kan kalau nggak sama kayak contoh berarti mati gaya. Ya Mbak Ting Ting, emang beneran deh kalau udah mati gaya itu. Jadi kerasanya kayak nggak beda banget ya sama karya-karya sebelumnya. Ya Mbak Alifin, ayo kita coba biar kita punya karya dan baru gitu. Karena kalau kita suka nyoba-nyoba karya yang baru tuh kayak healing gitu ya, kayak ngobatin kejenuhan. Kalau bikin terkadang masih suka nggak rapi Mbak. Nah, obatnya nggak rapi itu cuma satu, yaitu mencoba lagi dan lagi. Terus kita amati betul-betul seperti apa ketika para crafter lainnya itu membuat brosnya. Ini aku pasang daun kecilnya ya teman-teman. Jadi daun kecilnya itu ditaruh di sela-sela rangkaiannya kayak gini. Nah, jadi letakkan aja di sela-selanya karena ini pakai daun kecil dan juga apa ya, biar tambah manis, unik gitu. Kalau misalkan mau nggak mati gaya, bisa pakai bahan yang beli di Instagramnya Vivi Handcraft. Nah, itu juga termasuk solusi Mbak Ting Ting. Nah, ini aku tekuk lagi pakai pembulat ya, tang pembulat. Mbak Ika Jaki, makasih udah bergabung. Jadi Mbak Juhai ini, kalau misalkan mau tambah rapi, jangan lupa untuk sering-sering mencoba. Mbak Vi, kalau pakai kawat tembaga bisa nggak Mbak? Aku punya stok kawat tembaga masih banyak. Sayang gitu ya. Makasih Mbak atas pertanyaannya Mbak Galeria Aksesoris. Untuk menggunakan itu bisa banget ya Mbak ya. Bisa banget pakai kawat tembaga karena kawat tembaga itu lebih lentur. Cuman kalau untuk juntainya nanti jadi dia akan lebih letoy. Tapi untuk dipasang di atasnya plat itu tetap aman pakai kawat tembaga. Sebenarnya kawatnya ini aku pakai yang silver ya, karena dia itu kalau silver itu dia apa ya, lebih netral gitu. Jadi mau ditaruhin dengan atau kita pakai manik-manik warna apapun itu dia nggak nolak gitu, karena warna silver kan netral kan gitu. Cuman kalau tembaga itu kan dia warnanya macam-macam. Kalau yang Mbak punya tembaganya warna apa? Kan biasanya kalau warna tembaga yang paling umum itu warnanya kayak oranye kemerahan gitu ya. Meskipun ada juga yang pakainya yang diwarnain silver atau gold. Iya sama-sama Mbak Eva. Mbak kadang bikin satu kelihatan bagus tapi bikin lagi malah beda bentuk. Ya itulah uniknya handmade kayak gitu ya Mbak Lili. Kadang kita kayak trial and error gitu ya. Makanya kalau ada orang bilang bros handmade tuh orang cuman gitu doang aja kok harganya mahal gitu, karena mereka nggak tahu ada kegagalan yang kita lakukan di balik layar gitu. Kalau misalkan kita benar-benar nggak puas, bisa bisa dibongkar dan kita buat ulang. Tapi kalau misalkan kita sudah merasa nggak apa-apa deh, kayaknya tetap manis kok, ya nggak apa-apa dilanjut gitu. Kayak gitu ya Mbak Lili untuk tipsnya yang biasa aku lakuin. Biasanya ya kalau udah terpaksa banget kayak kayak benar-benar nggak puas ya dibongkar gitu. Kalau sudah jadi brosnya, untuk menentukan harganya gimana ya? Kalau untuk menentukan harganya itu caranya aku biasanya gini Mbak. Ada modal, terus ada tenaga, ada laba, ditambah laba, modal, tenaga, terus ditambah modal yang berhenti. Kayak misalkan kita kan beli mutiara satu string ya, harganya misalkan 7.500, tapi kita kan pakainya itu separuhnya. Nah sisanya itu kan berhenti lama gitu kan, nggak kita pakai. Itu juga termasuk yang harus dimasukkan ke dalam harga. Kemudian packagingnya, kayak bungkus dari bros yang kita buat itu juga harus dipertimbangkan.
Terus apa lagi ya? Internet, karena kita jualnya kan di internet jualnya kan di medsos ya, atau di marketplace. Maka untuk internet atau wifi juga kita harus masukkan. Terus nanti waktu ngirim paket itu kan juga ada plastiknya, lakban atau apalah yang untuk membungkus paketnya, itu juga harus dihitung ya. Iya Mbak, masih belum nyoba karena rempong sama urusan sekolah. Ya Mbak, kita curi-curi waktu ya. Kalau crafter-crafter apalagi ibu-ibu itu memang paling pinter banget kalau suruh curi-curi waktu di antara kesibukan dalam menjalankan perannya di rumah masing-masing. Iya betul Mbak Ting Ting emang sering kayak gitu. Aku juga sering kok. Waktu bikin ternyata beda, nggak sama dengan contohnya, itu hal yang sangat wajar ya. Nah ini juga aku bikin kayak gitu kok, nggak sama persis. Nah terus kita mau sambung lagi kawatnya, karena tadi kan kepanjangan ya 1,5, jadinya aku putus dulu biar nanti geret-geretnya itu nggak sulit. Untuk cara nyambung kawatnya tuh kayak gini. Kawatnya kita masukkan lagi ke plat, nyari tempat aja. Habis itu terus nah kayak gini, masuk lagi ke lubang yang berbeda. Terus baru nanti kita mulai menambahkan juntainya ya, juntai panjang dari bros Helwa ini yang membuat dia beda dengan bros-bros yang lain. Kalau orang-orang yang udah paham, customer yang ngerti banget sama apa ya, sama handmade, itu pasti maklum gitu ya kalau misalkan bros yang kita bikin ini nggak sama persis, terutama kalau misalkan pesanannya itu seragam ya. Kalau pesanannya seragam tuh biasa kayak gitu, kayak nggak sama persis gitu antara satu dengan yang lainnya. Tapi orang-orang yang udah biasa ini, yang udah biasa ngerti sama bahan craft, itu pasti bakal maklum. Nah ini kalau udah tersambung kayak gini, terus kita masukkan kristal yang ukurannya 2 mm, yang ukuran 4 mm maaf ya, warna baby pink. Aku masukkan 15 ya, ada 15 buah. Halo Mbak Taskia Handmade, makasih ya udah bergabung. Untuk teman-teman yang aktif bertanya, nanti bakalan dapet hadiah bahan craft ya, dan akan dijapri, akan diumumin juga. Jadi enak banget, kita bisa ikut live-nya dan juga bisa ikut dapat bahan gratisnya. Ini untuk juntainya caranya kayak gini, kita udah masukkan, kalau udah masukkan kristalnya sebanyak 15 buah, seperti ini ya, terus kita lewatin satu buah. Jadi kita masuk lagi, kita kasih jarak sekitar 2 cm, terus kita masuk lagi ke lubang yang sama di kristalnya itu, dimasukin kawat ya, kayak gini kan. Kalau tadi itu dimasukkan semua 15 ya, terus kita masuk lagi biar nantinya itu membentuk ranting atau kayak juntai gitu kesannya. Ini harus sabar ya, harus masukinnya karena satu-satu. Halo Mbak Deka, Artini Dewi, makasih Mbak Benang Merah udah bergabung. Nah ini kayak gini. Terus ditarik seperti ini. Nah terus masukkan lagi nih, masih sisa 3. Kalau udah kelewatin semua ya, jadi 14 kristal itu kita lewatin ulang semuanya, terus ditarik pelan-pelan supaya kawatnya tuh nggak keriting ya. Tadi kan disisain 1 ya di bagian ujungnya itu.
Nah, kalau udah seperti ini terus kita tarik, dan habis itu kita masukkan ulang kawatnya ke lubang yang sama. Kuliahnya bikin bros Pak Syafiq. Ini juga termasuk kuliah wirausaha. Kalau di semester 8 kan ada materi wirausaha. Nah, ini wirausahanya lagi dilakukan pagi ini. Nah, kan udah ditarik semua kayak gini. Di depan rumahnya Pak Syafiq tuh suka ngeliatin tanamannya. Kalau lagi lewat itu ada bunga miana. Ada miananya warna merah hati, kombinasi hijau ya kalau nggak salah. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kalau sudah jadi satu juntainya, terus kita mau ambil lagi kristalnya yang warna putih dan yang ukurannya itu 2 mm, dia lebih kecil. Halo Mbak Desain Wire, terima kasih ya udah bergabung. Bapak Syafiq juga. Ajak juga ibu negara biar bisa bikin bros juga, seru-seruan loh. Kalau aku tuh dulu yang pertama kali bisa bikin bros itu malah suami ya. Jadi aku dulu tuh beli bukunya Mbak Kiki, terus caranya bikin bros. Kemudian zaman dulu kan masih nggak ada ini ya, nggak ada internet ya, nggak maksudnya bukan nggak ada internet sih, kayak nggak seperti sekarang tutorial tuh ada di mana-mana gitu. Nah, terus aku pakainya buku. Nah, waktu bikin bros itu setelah suami udah bisa, terus aku diajarin gitu. Jadi yang pertama bisa tuh malah suami, karena aku malas mikir ya kalau sambil baca buku sambil praktek. Mbak Vi, kalau misal bagian di atas camnya kita pakai kawat, tapi untuk juntai kita pakai senar, bisa nggak Mbak Fis? Maksudnya biar goyang-goyang kalau dipakai. Boleh kok, boleh. Kalau misalkan pakai ini ya, pakai string kabel juga boleh disambung nantinya, pakai stopper dulu nanti, atau pakai misalkan mau disambung pakai headpin atau earpin juga boleh, nanti jadi lebih goyang-goyang dibandingkan kalau pakai kawat aja. Ini aku masukkan kristalnya 28 buah ya, yang ukuran 2 mm. Iya, gitu Mbak. Galeri Aksesoris Jakarta. Boleh juga ya pakai ini, pakai senar Andaria atau pakai headpin pentul atau earpin. Disambung-sambung gitu. Cuman nggak serapet ini ya, kalau pakai kawat atau senar kan bisa rapet ya. Tapi kalau pakai senar Andaria dia agak kecil, nantinya dia mudah meletot-meletot gitu Mbak. Ini makanya aku udah coba-coba dan yang paling tepat pakai kawat 0,3. Ini masuk lagi ke lubang kristal yang sama seperti yang aku lakukan tadi. Ini lebih kecil lagi ya, karena biar terkesan manis, makanya aku sengaja pakainya itu kawat 0,3 dan kristalnya pakai yang ukuran 2. Satunya 4 mm, satunya 2 mm supaya bervariasi dan lebih manis. Halo Mbak Lismanika, Mbak Aisyah Dewi Hanifa, terima kasih sudah ikutan mampir di live kita. Untuk setiap kali live itu kita akan menyediakan hadiah bahan gratis, bahan craft untuk teman-teman yang aktif bertanya, dan juga untuk teman-teman yang sharing, mau sharing dengan kita. Jadi nggak cuma pertanyaan, tapi juga boleh berbentuk sharing. Jadi tadi disisain satu ya kristalnya, nggak kita lewatin semua, tapi 27 kristalnya yang kita lewatin. Terus kita mau masukkan kawatnya ke lubang yang sama, seperti teknik yang pertama tadi. Mbak Erlin, Mbak Lismanika, nggak apa-apa Mbak terlambat, nanti kita mau save ya videonya supaya teman-teman yang tertinggal juga bisa dapat ilmunya, tetap bisa dapat ilmunya dari video yang aku simpen. Halo Mbak Lombok, Mbak Mutiara Asli, Mbak Lombok Mutiara Asli, Mbak Hobiku Craft.
Jangan lupa ya, tiap kita live selalu ikutin supaya bisa dapat tutorial gratis dan juga bahan gratisnya. Mbak Velovcraft, makasih udah gabung. Ini kita tarik pelan-pelan ya. Nah, ini dia hasilnya. Sudah mulai kelihatan manis ya. Kayak gini hasilnya ya. Jadi kelewatan satu, yang ini juga dilewatin satu. Ini kan hasilnya beda dengan yang tadi. Memang begitu ya, bros yang kita pakai kita bikin itu suka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nggak bisa sama persis karena kita bikinnya itu handmade. Betulin Mbak ini yang pertama tadi bikin ya. Yang pertama bikin hasilnya seperti ini. Wah, kalau aku bikinnya penuh perjuangan nih. Nama brosnya apa? Nama brosnya Bros Helwa. Halo Mbak Jollibit. Bener Mbak Lili, ini emang penuh perjuangan. Dari tadi bikinnya ini sampai 30 menitan. Udah di live-nya aja kita udah 45 menit ya, lumayan lama. Kemarin kan nge-live-nya cepat-cepat, terus teman-teman banyak yang pengen lebih lama gitu live-nya supaya lebih marem sharing-sharingnya. Ini kan jadi kesannya tuh kayak juntai gitu kalau dikasih kayak gini. Nah, ini seperti ini nih untuk bagian awalnya ya, biar bisa dimengerti. Ini aku shoot lebih dekat kayak gini. Jadi pertamanya itu kristalnya dimasukkan semuanya yang ukuran 4 mm, terus nanti disisain satu, baru kita masuk lagi ke lubang yang sama di kristal yang lainnya. Jadi hasilnya kayak gini. Yang 2 mm juga gitu sama ya. Ini aku shoot lebih dekat supaya lebih mudah dipahami sama teman-teman sahabat Vivi Handcraft. Mbak Lismanika, iya Mbak, cantik ya, menjuntai-juntai, jadi kayak unik dan juga lebih anggun waktu dipakai. Kalau mau bros yang aman untuk semua warna baju, bisa pilih warna-warna netral ya. Kalau kata bahasa kekiniannya itu warna bumi gitu. Halo Mbak Oma Salwa, makasih udah bergabung. Cantik banget Mbak brosnya, salam kenal Mbak, ini pertama kalinya ikut nonton live. Halo Mbak MDK Gria, terima kasih, salam kenal juga. Untuk live berikutnya jangan lupa ikut ya, karena buat teman-teman yang aktif bertanya atau aktif sharing, nanti kita akan kasih gratis bahan craft kayak gitu, seperti ini ya. Tadi aku bikinnya yang dibuat live itu warna pink ya, kombinasi putih. Ini warna gold kombinasi putih. Halo Mbak Ria Fahira, makasih udah bergabung juga. Live-nya setiap hari apa Mbak? Semoga aja bisa istiqomah ya, hari Senin jam 9.30 WIB. Kalau pas ada yang pecah geripis di tengah rangkainya gimana Mbak ngatasinnya? Untuk yang geripis, misalkan ada kayak gumpil gitu ya, kita tutupin pakai manik lain supaya nantinya nggak kelihatan kalau cacat. Kayak ini nih, aku juga punya bros yang apa ya, kristalnya tuh terjatuh gitu nggak sengaja, jadi aku pakai sendiri. Terus ini kan ada gumpilnya, tapi ternyata kalau lagi dipakai tuh orang nggak terlalu fokus kalau ternyata love yang kita miliki ini gumpil. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, seperti ini. Untuk memasang penitinya seperti yang sudah-sudah ya teman-teman, bisa cek aja di video-video sebelumnya. Jadi penitinya itu tinggal dikasih plat seperti ini di bagian belakang, platnya didobel gitu ya kayak ini. Terus habis itu kawatnya dimasukkan ke lubang peniti berkali-kali sampai penitinya terpasang kencang banget. Ini kencang banget ya. Oh, yang dijuntai ya, yang dijuntai gimana ya, harus diulang ya kalau mau lebih sempurna. Tapi kalau mau dipakai sendiri nggak masalah kayak gitu, karena kan kalau dilewatin kawat kadang memang ada yang gumpil, sebabkan kristal itu dari bahan kaca. Ini dia hasilnya seperti ini. Nah, ini yang barusan kita buat ya, warnanya warna pink, lebih manja dan lebih manis. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah bergabung di live kita. Nanti kita mau umumkan ya pemenangnya, teman-teman yang sudah berhasil banyak bertanya dan terpilih menjadi pemenang bahan craft gratis dari kita.
Oke, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.